Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan pembahasan materi mengenai pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam, mata kuliah teknologi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Budiman MPD. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Abdul Aziz. Materi yang kedua oleh Ulfa Adawiyah. Materi yang ketiga oleh Mr. Masani. Materi keempat oleh Indiani. Dan materi yang terakhir oleh Indiani. Pengertian pengembangan teknologi PAD. Dalam mendefinisikan pengembangan teknologi pembelajaran ada beberapa pendapat, di antaranya pertama, pengembangan teknologi pembelajaran adalah penerapan secara sistematis teknik dan teknik yang diambil dari prinsip-prinsip dan ilmu yang bersifat fisik serta pengetahuan yang lain untuk berkembang dalam permasalahan pendekatan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan teknologi pembelajaran adalah pengembangan penerapan dan penelitian teknik alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran manusia. Yang ketiga, pengembangan teknologi pembelajaran adalah pemikiran yang sistematis tentang pendidikan, penerapan metode problem solving dalam pendidikan yang dapat dilakukan dengan alat komunikasi modern. Yang keempat, pengembangan suatu cara untuk metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan baik menggunakan alat atau metode. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan teknologi pembelajaran PAD adalah suatu cara atau metode yang sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menerima materi pendidikan secara mental dengan baik dan dengan rasa senang dan tanpa paksaan. Nah, kemudian ruang lingkup pengembangan teknologi pembelajaran ini meliputi yang pertama ialah teknologi cetak. Teknologi cetak itu merupakan cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan yang mekanis atau fotografis. Hasil dari teknologi cetak ini berupa cetakan. Nah, secara khusus, teknologi cetak atau visual ini mempunyai 6 karakteristik. Di antaranya yang pertama, teks dibaca secara linear. Kedua, biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif. Ketiga, berbentuk visual yang statis. Keempat, pengembangannya sangat bergantung kepada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Yang kelima, keduanya sangat berpusat kepada pembelajar. Dan yang terakhir, informasinya dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakai. Nah, yang kedua, teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual ini merupakan cara untuk memproduksi bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyampaikan pesan-pesan audio dan visual. Sedangkan pembelajaran teknologi audiovisual didefinisikan sebagai produksi atau pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis. Nah, secara khusus, teknologi audiovisual ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, bersifat linear, kemudian menampilkan visual yang dinamis. Ketiga, secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer atau pengembang. Cenderung merupakan bentuk representasi dari gagasan yang real dan abstrak. Kemudian cenderung berpusat kepada guru, dan yang terakhir kurang memperhatikan interaktivitas belajar siswa. Untuk poin ketiga
ketiga yaitu teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer ini merupakan cara-cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan pembelajaran melalui mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer ini akan menayangkan melalui layar monitor. Adapun untuk karakteristik teknologi berbasis komputer baik dari perangkat keras ataupun perangkat lunak ialah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, di samping juga digunakan secara linear. Poin kedua, digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik. Yang ketiga, gagasannya digunakan secara acak. Maksudnya secara acak di sini ialah menggunakan simbol ataupun grafik. Yang keempat atau yang terakhir, prinsip ilmu kognitif digunakan selama pengembangan. Nah, untuk poin selanjutnya, poin keempat, yaitu tentang multimedia. Multimedia adalah cara untuk menyampaikan atau memproduksi bahan pembelajaran dengan memadukan beberapa jenis-jenis media yang dikelola oleh komputer. Adapun karakteristik dari multimedia yang pertama dapat digunakan secara acak ataupun di samping secara linear. Yang kedua, digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik. Yang ketiga, gagasannya bersifat realistik. Yang keempat, prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dengan pengembangan dan pemanfaatan pembelajaran. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. B. Pengembangan teknologi pembelajaran PAI. Beberapa fungsi dari teknologi pembelajaran PAI sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas belajar. Yang ketiga, sebagai sarana mempermudah penyampaian materi. Yang keempat, sebagai sarana untuk mempermudah desain pembelajaran. Yang kelima, sebagai media pendukung pembelajaran dengan mudah. Yang keenam, sebagai meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai sarana pendukung tekunnya program pembelajaran sistematis. Yang kedelapan, sebagai sarana untuk peserta didik yang semangat belajarnya dengan rendah. Yang kesembilan, sebagai sarana untuk membantu peserta didik mempresentasikan yang mereka ketahui. Langsung saja materi yang terakhir yaitu C. Manfaat pengembangan teknologi pembelajaran PAI. Semakin sadarnya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan. Bahkan pertumbuhan ini bersifat gradual. Dengan semakin meluasnya kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi serta diketemukannya dinamika proses belajar, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin menuntut dan memperoleh media pendidikan yang bervariasi secara luas pula. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, guru dan pelajar membutuhkan alat-alat pelajaran. Alat pelajaran adalah yang dipakai untuk di kelas, misalnya seperti papan tulis, spidol, dan melihat perkembangan zaman di dunia modern ini, guru dituntut lebih kreatif menggunakan media yang lebih efektif dalam pembelajaran seperti TV, radio, komputer, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai manfaat teknologi pembelajaran PAI. Teknologi pembelajaran PAI sangatlah banyak dan hal ini tergantung dari siapa yang memanfaatkannya. Berikut adalah beberapa manfaat dari teknologi pembelajaran PAI bagi pendidik dan peserta didik. Adapun manfaat bagi pendidik, yang pertama,
Yang pertama, pendidik dapat lebih memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik dapat mempermudah desain pembelajaran. Yang ketiga, pendidik dapat menunjang metode pembelajaran. Yang keempat, pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima, pendidik lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Adapun manfaat bagi peserta didik: 1. Peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang. 2. Peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. 3. Peserta didik lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. 4. Peserta didik tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Dan yang terakhir, 5. Peserta didik dapat lebih cepat menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Mungkin sekian dari saya. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.